Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesi Septiani, mahasiswa FMUGM Jakarta, kelas Semba 45B. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim dosen penguji, serta Bapak BM Purwanto selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi tesis saya yang berjudul Strategi Kerjasama dan Inovasi Penyaluran Pembiayaan Perumahan, Studi Kasus PT SMF. Kebutuhan perumahan merupakan hal yang mutlak. Hal ini dijamin oleh UUD 1994 pasal 28H ayat 1. Namun demikian, di Indonesia masih terdapat isu perumahan, yaitu terkait backlog perumahan kepemilikan dan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2023 terdapat 13,6% rumah tangga yang belum menempati rumah milik sendiri. Dari tahun 2023 juga terdapat 26,9 rumah tangga menghuni rumah tidak layak huni. Selain masalah backlog perumahan, Indonesia dihadapkan pada masalah maturity mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara sumber dana untuk penyaluran KPR dan penyaluran KPR sendiri yang bersifat jangka panjang. Untuk itu, pemerintah mendirikan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, yaitu PT SMF, untuk mendukung pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan berfungsi sebagai penyedia likuiditas atau liquidity provider bagi bank atau lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan perumahan. Peran SMF sendiri dalam ekosistem pembiayaan perumahan sangat strategis. SMF berada pada sisi pembiayaan sekunder perumahan, yaitu SMF dapat mengakses pasar modal untuk memperoleh dana jangka panjang dari investor. Dana tersebut akan dialirkan ke pembiayaan primer perumahan, yaitu dari bank kepada masyarakat. Pada awal berdiri, SMF hanya dapat membiayai KPR siap huni yang sudah disalurkan. Namun demikian, pada tahun 2020 melalui Perpres nomor 100, SMF sudah bisa membiayai pembiayaan perumahan dari sisi demand ataupun supply, yaitu dengan adanya inovasi produk baru seperti SMF bisa membiayai produk multiguna perumahan, produk mikro perumahan, konstruksi perumahan, KPBU, rent to own, dan lain sebagainya. Sehingga SMF bisa membiayai pembiayaan perumahan dari sisi demand maupun supply. Aliran dana penyaluran pinjaman SMF dari ke tahun menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, SMF masih belum terlepas dari tantangan struktural dalam pembiayaan perumahan, yaitu uh, umumnya bank menggunakan dana jangka pendek untuk menyalurkan kredit jangka panjangnya, yaitu KPR, dan belum adanya peraturan yang mewajibkan penyaluran kredit jangka panjang menggunakan sumber dana jangka panjang, tantangan likuiditas perbankan yang tinggi, lalu pricing yang SMF yang masih dibandingkan dengan DPK, dan lain sebagainya. Untuk itu, penelitian ini fokus pada hubungan antara kerjasama strategis dan inovasi produk pembiayaan dengan tujuan mengidentifikasi strategi untuk memperkuat peran SMF sebagai katalis utama dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya relevan secara operasional, tapi mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi SMF. Pertanyaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu satu, bagaimana efektivitas inovasi yang diterapkan SMF dalam memperkuat kerjasama penyaluran pembiayaan perumahan. Dua, apa strategi SMF dalam meningkatkan efektivitas kerjasama dengan mitra lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan perumahan. Tujuan penelitiannya sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama, untuk menganalisis efektivitas inovasi yang diterapkan oleh SMF dalam memperkuat kerjasama penyaluran pembiayaan perumahan. Kedua, untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas kerjasama dengan mitra lembaga keuangan dalam penyaluran pinjaman SMF. Dan yang ketiga, merancang strategi kerjasama yang holistik dan inovatif untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi kerjasama antara SMF dengan mitranya. Tinjauan pustaka sendiri mengacu pada teori diffusion of innovation yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu keberhasilan adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik utama inovasi itu sendiri, yaitu manfaat komparatif, kompatibilitas,
kompleksitas, kemampuan untuk diuji, dan keterlihatan. Selain itu, terdapat juga relevansi dengan teori kolaborasi, yaitu kerjasama strategis antara SMF dengan mitranya merupakan kolaborasi kerjasama yang berkelanjutan. Ada upaya untuk menyelaraskan visi dan mekanisme pengambilan keputusan yang win-win. Untuk itu, kerangka penelitiannya terdiri dari analisis kerjasama strategis untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjalin kerjasama strategis. Selanjutnya, melakukan evaluasi produk penyaluran pinjaman dalam memenuhi kebutuhan pasar. Setelah mengetahui efektivitas kerjasama, saya akan mengidentifikasi pola kerjasama dan inovasi, di mana inovasi berperan dalam penguatan sebagai penguat kerjasama, dan yang terakhir, berdasarkan pola kerjasama dan inovasi, maka dapat dirumuskan strategi untuk memperkuat posisi SMF. Metode penelitiannya, untuk desain penelitiannya, yaitu penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan ruang lingkup topiknya termasuk studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka serta analisis dokumen atau laporan terkait data perusahaan dan data publikasi terkait. Untuk wawancaranya terdiri dari narasumber internal SMF, yaitu pejabat dalam yang memiliki pengetahuan dan wewenang untuk strategi penyaluran pinjaman, dan narasumber eksternal, yaitu mitra lembaga penyalur. Untuk metode analisis datanya, yaitu terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya untuk analisis kerjasama strategis SMF dengan mitranya, yaitu saat ini berjalan melalui dua skema kerjasama, yaitu refinancing. SMF bersifat menggantikan dana yang sudah disalurkan terlebih dahulu mitranya, dan yang kedua, SMF memberikan facility line atau pagu yang dapat digunakan mitra pada saat membutuhkan likuiditas penyaluran pinjaman. Untuk tipologi mitra sendiri, saat ini dominasi oleh bank umum, yaitu terdiri dari 60%, disusul BPD, Multifinance, BPR, dan lembaga keuangan. Segmen bank umum dan BPD sendiri memiliki captive market yang besar, sehingga mengajukan plafon pinjaman yang besar juga dan berkontribusi terhadap pencapaian target penyaluran SMF. Selain itu, meskipun tidak dominan, BPR memiliki keunggulan dalam melayani segmen masyarakat non-fixed income atau masyarakat underdeserved, dan di masyarakat yang perdesaan yang memiliki kebutuhan terkait perumahan yang tinggi dan rendah akan aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan. Berdasarkan wawancara, terdapat 3 tantangan kerjasama penyaluran pinjaman, yaitu dari sisi pricing, pricing SMF masih dirasa kurang kompetitif, tantangan dalam proses administrasi dan operasional selama kerjasama, dan keselarasan strategis dalam kerjasama. Untuk evaluasi efektivitas inovasi produk pembiayaan dapat dilihat berdasarkan 3 indikator, yaitu distribusi aliran dana yang makin meningkat, apalagi dengan adanya inovasi dimulai pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan pembiayaan cukup signifikan, begitupun dengan penambahan mitranya. Lalu adanya persepsi mitra terhadap produk pembiayaan yang dirasa fleksibel. Hal ini dilihat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu inovasi produk, harapan implementasi, dan keberhasilan kerjasama. Untuk keberlanjutan kerjasama sendiri, terlihat dari mitra yang konsisten melakukan repeat transaction setiap tahunnya. Untuk proses inovasi SMF dirasa cukup unik dibanding perusahaan yang lain. Karena ketika melakukan proses inovasi, biasanya perusahaan hanya fokus pada satu tujuan atau satu mitranya. Namun SMF fokus pada kebutuhan masyarakat dan fokus pada kebutuhan mitranya. Bagaimana produk tersebut sesuai dengan risk appetite ataupun sesuai dengan appetite bisnis mitranya. Namun demikian, produk yang dikembangkan SMF harus sesuai dengan kebutuhan perumahan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Untuk produk inovasi SMF, khususnya untuk kredit multiguna, mencatat tingkat keberhasilan yang tinggi dan diimplementasikan oleh semua mitra dan menyumbang angka dalam penyaluran pinjaman yang cukup signifikan. Untuk rekomendasi strategis,
terdiri dari tiga, yaitu alternatif sumber dana jangka panjang yang stabil dan murah untuk mengatasi masalah pricing. Hal ini dilakukan melalui kegiatan offshore funding, yaitu pinjaman dari luar negeri yang saat ini masih belum dapat dilakukan SMF. Lalu yang kedua, menjaga kerjasama dengan pemilik dana jangka panjang domestik dan segmentasi mitra dan penyesuaian skema pricing yang lebih menarik. Lalu yang kedua, digitalisasi proses pembiayaan untuk mengatasi tantangan operasional dan administrasi. Hal ini digitalisasi diperlukan untuk proses originasi, proses monitoring portofolio agunan supaya tidak manual, dan digitalisasi untuk penyederhanaan proses untuk mitra superior maupun dibedakan dengan mitra yang biasa. Dan rekomendasi strategis untuk penguatan hubungan strategis. Hal ini untuk kerjasama yang berkelanjutan melalui program insentif atau pertemuan yang rutin. Kesimpulannya, kemitraan strategi SMF dengan berbagai segmen lembaga keuangan berdasarkan diversifikasi, yaitu skema dibagi menjadi skema maupun topologi mitranya. Efektivitas inovasi produk pembiayaan setelah adanya perluasan mandat dijelaskan melalui tiga indikator, yaitu distribusi aliran dana, persepsi mitra terhadap produk pembiayaan, dan keberlanjutan kerjasama. Untuk keunggulan kompetitif inovasi produk pembiayaan SMF terletak pada fleksibilitas fitur produk SMF dan penyediaan tenor jangka panjang, sehingga terdapat kesesuaian dengan produk perumahan dari sisi pasar pembiayaan primer perumahan. Implikasinya, yang pertama, terjadi penguatan keunggulan kompetitif, sinergi strategis dengan mitra, peningkatan efisiensi dan transparansi operasional, dan rekomendasi kebijakan dan dukungan regulator. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.